Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7. Jumpa kembali dengan saya. Mungkin kalian sudah kenal dengan saya karena kemarin di pertemuan pertama kita sudah kenalan. Nah, sekarang ketemu dengan saya Pak Anom, guru paling kece hore se-Antero Nusantara. Nah, sekarang kita berada di pantai sepanjang Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk pertemuan kali ini kita belajar mapel Siskomdik. Itu nanti kita akan belajar mengenai command prompt. Masih semangat? Biar tambah semangat, yuk kita langsung intro dulu. Nah, anak-anakku yang tercinta kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7, untuk pertemuan yang kemarin, yang pertemuan pertama itu adalah Pak Maman, kemudian pertemuan kedua Bu Sumu yang sudah memberikan materi mengenai algoritma. Nah, untuk hari ini Pak Nom akan memberikan materi prakteknya, yaitu mengenai perintah-perintah teks atau command prompt. Jadi silakan nanti diperhatikan apakah itu command prompt, apakah itu perintah-perintah teks, sehingga nantinya kalian paham mengenai command prompt. Oke, silakan diperhatikan. Jangan lupa kalau ada tugas nanti silakan dikerjakan. Jangan lupa nanti kalian untuk absensi, karena absensi akan memberikan bukti kalau kalian itu mengikuti pelajaran Siskomdik. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu perintah-perintah teks atau command prompt. Langsung kita masuk ke materinya. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Silakan kalau nanti materinya bermanfaat, silakan dicatat ya di buku masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ini kita lihat untuk slide-nya, pertemuan ketiga, mata pelajaran Siskomdik menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command prompt. Masuk ke pengertian command prompt atau CMD. Command prompt atau CMD adalah sebuah perintah DOS yang ada di sistem operasi Windows. Bisa kita gunakan pada saat kita offline maupun pada saat kita online. Kemudian dengan menggunakan command prompt ini, kita bisa lebih mudah mengakses, mengganti nama, memindahkan file, dan banyak lagi fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Nanti akan kita bahas di materi ini. Atau nanti bisa juga command prompt itu bisa merupakan perintah yang ditulis dalam konsol Microsoft Disk Operating System atau yang disebut dengan MS-DOS. Konsol itu tempat untuk mengetikkan perintah-perintah yang nanti kita ketikkan di MS-DOS. Atau ada juga yang menyebutkan command prompt itu merupakan sebuah command line interface atau baris perintah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengeksekusi dengan cara memasukkan perintah-perintah menggunakan keyboard melalui jendela CMD. Jadi command line interface atau baris perintah itu nanti
kita eksekusi dengan cara memasukkan perintah-perintah itu menggunakan keyboard. Nah, kita ketik secara manual di jendela CMD. Kemudian fungsinya apa sih CMD? Fungsinya apa sih command prompt? Yang pertama adalah dapat mengatasi masalah saat GUI pada Windows, saat grafikal kita di Windows mengalami masalah yang diakibatkan oleh virus, seperti hilangnya folder, menghilangkan folder. Sebenarnya virus itu hanya menyembunyikan foldernya saja. Kemudian task manager yang di disable, kemudian tidak bisa membuka MS config. Jadi kalau GUI tidak bisa mengatasi, nah kita bisa menggunakan CMD. Kemudian yang kedua, di sini ada prompt, mempunyai arti cepat. Jadi CMD itu bisa mengatasi, mengeksekusi perintah dengan cepat, seperti melakukan perintah masuk pada direktori tertentu atau mencari file-file tertentu. Itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan sistem operasi berbasis GUI. Karena kalau GUI itu kan dia akan menampilkan gambar secara terus-menerus. Nah, ini akan mengakibatkan delay. Tetapi kalau teks, dia tidak. Kita tinggal menghentikan saja perintah. Tetapi ya harus paham arti perintah-perintah tersebut. Yang ketiga, dengan CMD, kita bisa membiasakan diri kita itu menggunakan command line, garis perintah. Apalagi nanti kalau kita misalkan sebagai server core, pasti akan membutuhkan perintah-perintah berbasis teks. Jadi kalau sebagai administrator server, sebagai tenaga IT, kita pasti memerlukan yang namanya basis teks. Itu lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan GUI. Nah, sebelum kita bahas perintah teks, akan kita bahas dulu sedikit mengenai sistem operasi. Pasti kalian sudah pernah mendengar apa sih itu sistem operasi, apa sih itu fungsi dari sistem operasi. Kemudian sering menjalankan Windows, ya kan? Sering menjalankan smartphone kalian. Itu juga isinya adalah sistem operasi yang menjalankan perangkat kita. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama adalah mengatur tata cara bagaimana menyimpan data pada komputer. Nah, dia ini mengatur juga tata cara bagaimana menyimpan data pada komputer. Yang kedua, untuk mengatur penggunaan memori komputer. Jadi sistem operasi ini juga mengatur apakah memorinya masih bisa kita gunakan dengan lancar, apakah memorinya sudah limit. Itu yang ngatur adalah sistem operasi. Yang ketiga, untuk mengatur kerjasama antara hardware dengan software. Jadi kerjasama sistem operasi itu yang mengatur kinerja dari hardware, kinerja dari software. Kalau kinerjanya hardware-nya tinggi, kemudian sistem operasi atau software-nya itu juga tinggi, pasti lancar, ya kan? Jadi mengatur kerjasama antara hardware dengan software. Kemudian yang keempat, untuk mengatur interaksi antara komputer dengan pengguna komputer atau pengguna komputer, yaitu kita atau user. Jadi kalau misalkan kita berinteraksi dengan komputer, itu sistem operasi itulah yang mengatur. Ketika kita klik start, komputer pasti akan merespon. Ketika kita membuka aplikasi, kemudian sistem operasi juga akan merespon. Nah, itu adalah 4 fungsi sistem operasi. Kemudian ada salah satu jenis sistem operasi yang dapat dibedakan berdasarkan tampilannya. Yang pertama adalah Graphical User Interface atau GUI, yaitu sistem operasi berbasis gambar.
dan paling banyak digunakan saat ini. Yang kedua, Command Line Interface atau CLI, sistem operasi berbasis teks. Jadi dia ini dijalankan dengan menggunakan perintah-perintah teks. Nah, walaupun saat ini sistem operasi yang kita gunakan adalah berbasis GUI, tetapi kita tetap bisa menggunakan MS-DOS. Karena apa? Karena disertakan dalam satu paket dengan sistem operasi Windows yang biasa disebut dengan command prompt. Nah, perintah-perintah teks inilah yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja buka lagi. Nah, bagaimana sih cara menampilkan command prompt? Jadi kalau kita pakai Windows, pastinya kita ingin menampilkan command prompt kalau kita ingin menggunakan basis teks. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dengan cara mudah. Antara lain, kita bisa menggunakan yang pertama adalah pada tombol start. Nah, di sini. Nah, ini tombol start. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini nanti ada command prompt. Nah, di sini ada command prompt atau kalau pakai shortcut itu pakai Win K plus X. Nah, kita bisa pakai ini. Kita klik command prompt boleh, pakai command prompt admin juga boleh. Misalkan kita klik command prompt. Nah, ini tampilan dari command prompt. Atau nanti bisa kita pakai WinK atau shortcut. Nah, yaitu menggunakan logo Windows di keyboard, kita tekan, kemudian kita pilih huruf X. Nah, X nanti bisa kita langsung muncul ini command prompt, kita bisa buka. Nah, kemudian yang kedua, klik start. Nah, kita klik start. Nah, di sini kita klik start. Kemudian kita pilih all apps atau all aplikasi. Kemudian kita pilih Windows System. Nah, kita pilih Windows System. Nah, di sini ada Windows System. Kemudian kita klik. Nah, di sini muncul command prompt. Nah, ini command prompt. Nah, muncul juga seperti ini, sama saja. Kemudian yang ketiga, melalui Windows Run atau pakai shortcutnya itu Win K plus R. Jadi Windows kemudian plus huruf R. Nah, jadi nanti untuk yang paling sering kita gunakan yaitu menggunakan Windows Run atau shortcut WinK plus Run. Jadi di keyboard itu ada tombol atau logo Windows, kemudian kita tambahkan menggunakan R. Jadi nanti kita tekan, Windowsnya kita tekan, jangan kita lepaskan, kemudian tekan huruf R. Atau melalui, nah ini di kaca pembesar ini, atau pencarian. Kita klik ini. Ini yang melalui Windows Run, kita klik. Nah, kemudian kita ketikkan CMD. Nah, di sini nanti muncul command prompt. Nah, di sini kita muncul command prompt atau pakai WinK plus R. Logo Windows di keyboard kita tekan, kemudian tekan huruf R. Nah, nanti akan muncul kotak run ini. Ya, akan muncul kotak run ini. Kemudian kita ketikkan CMD, kemudian kita enter. Nah, sama tampilannya. Nah, itu 3 cara mudah untuk menampilkan command prompt. Kemudian kita gunakan
salah satu cara yang paling mudah saja, yaitu pakai Windows Run. Kemudian WinK plus Run atau WinK plus R. Ketik CMD, kemudian Enter. Nanti akan muncul sebuah konsol dengan latar belakang hitam dan teks dengan warna putih. Jadi nanti akan muncul sebuah konsol. Nah, konsol itu yang tadi kita buka. Nah, ini kita buka ya. Nah, ini kita buka. Kita pilih Run. Kita ketikkan CMD. Kita Enter. Nah, inilah yang namanya konsol. Nah, ini namanya konsol. Nah, nanti akan kita praktekkan juga. Nah, sekarang kita lihat biar lebih mudah. Kita bagi dua saja biar lebih mudah. Inilah tampilan dari konsol atau CMD. Nah, nanti secara default itu nanti dia berada di C, kemudian /user, kemudian /server. Artinya adalah, nah, itu artinya adalah kita itu berada di drive C, kemudian foldernya folder user, kemudian namanya ini server ini adalah nama user. Drive C, kemudian user ini adalah folder user, kemudian server ini adalah nama user. Nah, nanti setelah kita buka seperti ini, perintah pertama yang akan kita pakai adalah melihat versi Windows kita dengan cara mengetikkan perintah var. Jadi kita ingin melihat versi dari komputer kita. Nah, var, kemudian kita enter. Nah, di sini kita lihat kita pakai Microsoft Windows versinya versi 10. Jadi nanti yang kita pakai ini Windows 10. Nanti tidak akan berbeda jauh kalau misalkan kita menggunakan Windows 8 atau Windows 7. Caranya hampir sama. Cuma nanti kita bedanya ya di sini. Ya. Nah, kemudian untuk melihat daftar perintah yang bisa kita gunakan, nanti bisa kita ketik help. Nah, color. Kemudian jangan lupa di enter. Nah, di sini nanti akan dimunculkan warna apa saja yang nanti bisa kita gunakan. Ini hexadesimal. Ada angka, kemudian ada karakter. Dan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian karakternya adalah A, B, C, D, E, F. Nah, jadi nanti kita bisa kita gunakan dengan mengkombinasikan antara angka dengan huruf atau angka dengan angka. Yang penting dua angka itu, yang pertama itu untuk merubah warna latar. Nah, warna ini, warna latar. Kemudian yang kedua adalah warna teks. Nah, tadi kita contohkan contohnya 17. Nah, kan contohnya 17. Nah, ini kita ketikkan saja color 17. Nah, 1 untuk blue, kemudian 7 untuk white. Berarti nanti warna latarnya biru, tulisannya putih. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah berubah. Yang di sini yang warna biru adalah latarnya, yang berwarna putih itu adalah teksnya. Kemudian kita kombinasikan, misalkan color F8. Kita enter. Nah, di sini kita lihat. Nah, latarnya adalah bridge white, kemudian teksnya adalah gray. Nah, di sini gray. Kemudian kalau misalkan untuk mengembalikan lagi ke warna konsol aslinya bagaimana? Ya, kita bisa lihat saja di sini. Untuk warna black atau warna hitam berarti nanti kita ketikkan 0, kemudian putih adalah 7.
kemudian kita enter. Nah, ini sudah kembali lagi ke konsol atau ke warna aslinya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah selanjutnya, perintah yang sering digunakan. Jadi secara default, tampilan pertama command prompt seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal adalah C.2/ kemudian user, kemudian misalkan slash, misalkan tkj. C ini adalah nama drive, user adalah nama user, folder user, ya. User ini adalah folder user, kemudian tkj ini adalah nama user. Nah, jadi C ini adalah nama folder atau directory, user ini adalah nama folder user, tkj adalah nama user. Dan nanti ada perbedaan dalam penyebutan folder. Kalau di GUI atau di Windows disebut folder, kalau di command prompt disebut dengan directory. Nah, jadi tampilan awal ini adalah C.2/user/tkj. C adalah nama folder atau directory, user adalah nama folder user, tkj adalah nama user. Kemudian penyebutannya folder itu di Windows, directory di command prompt. Nah, contoh perintah yang sering digunakan, yang pertama adalah dir. Perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar file atau directory dari sebuah drive. Jadi, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file atau directory dari sebuah drive. Contohnya, C/user/tkj, kita ketikkan dir, kemudian kita tekan enter. Artinya adalah untuk melihat drive C di directory user di nama tkj. Nah, ini contoh ya. Atau nanti kita lihat di sini di command prompt laptop ini. Nah, kita ketikkan dir, kemudian kita enter. Nah, ini nanti yang berada di C user server. Nanti akan kita lihat, kita samakan, coba kita lihat di Windows Explorer. Nah, kita lihat di Windows Explorer apakah sama ataukah tidak. Nah, di sini untuk Explorer nanti di C, kemudian user, kemudian server, ya kan? Nah, ini isi dari Windows Explorer. Nah, nanti bisa kita cek di sini sama apa enggak. Nah, kita lihat di sini ada Android, di sini ada Android, ada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada Cisco Packet Tracer, kemudian ada kontak, desktop, dokumen, download, favorit, link sampai paket tracer di sini. Nah, di sini semuanya ada sama. Antara yang ada di GUI dengan yang di tag itu sama. Nah, kemudian ada CD. Nah, CD itu perintah yang digunakan untuk berpindah directory. Contohnya, kita ketikkan misalkan ada tadi secara defaultnya ini adalah C user server. Kita ingin berpindah ke drive D misalkan. Nanti kita tinggal ketikkan D.2 kemudian enter. Nah, ini kita sudah berpindah ke D. Atau nanti kita berpindah ke misalkan ke F. Nah, F ini ada kan enggak drive-nya? Oh, ternyata enggak ada. Kita kembali ke C misalkan. Kita ketikkan C.2 enter. Nah, kita kembali ke sini lagi.
Nah, kemudian kalau misalkan kita ketikkan cd, nah, cd titik-titik enter, nah dia nanti akan kembali ke user atau kembali ke folder user. Kemudian kita ketikkan cd lagi, nah nanti akan masuk ke drive-nya. Di cd itu untuk berpindah directory. Nah, kemudian ini nanti ada beberapa perintah untuk melihat lebih dalam mengenai dir, bisa langsung ketik help dir. Jadi kita bisa melihat langsung parameter apa saja yang bisa dipakai di perintah dir. Contohnya di sini ada /p untuk menampilkan nama file per halaman atau page, /w untuk menampilkan nama file secara mendatar, melebar atau width, kemudian /s untuk menampilkan file dan root directory sampai subdirectory, kemudian /b untuk menampilkan file dan directory per baris, kemudian /l untuk menampilkan file atau directory dalam bentuk huruf kecil, kemudian /c untuk menampilkan rasio pengkompresan. Nah, kita ketik p. Nah, ini ditampilkan filenya ini per halaman. Kemudian /s. Nah, ini menampilkan file dan root directory sampai subdirectory. Jadi nanti akan diperlihatkan, ditampilkan semua directory sampai subdirectory di C. Nah, di C ini bisa kita lihat di C. Nah, ini sama. Nah, sama dengan ini. Cahyaniti, Tab, Intel, Perforce sampai Windows. Nah, ini sama. Kemudian misalkan dir spasi /b. Nah, ini dia menampilkan file dan directory per baris. Nah, ini parameter yang nanti bisa kita gunakan untuk dir. Selain nanti parameter, nanti karakter pendukung itu juga bisa dipakai, yaitu asterisk. Nah, asterisk atau tanda bintang. Nah, jadi nanti selain parameter, kita juga bisa menggunakan karakter pendukung, yaitu asterisk atau tanda bintang. Ini mewakili semua karakter di command prompt, biasanya digunakan untuk mencari file di command prompt. Contohnya dir bintang titik bintang. Bintang pertama mewakili semua nama file. Bintang kedua mewakili semua ekstensi file. Kemudian dir bintang titik png, artinya dia akan menampilkan semua file yang berekstensi png. Nah, kalau misalkan kita ketikkan dir spasi kemudian bintang titik bintang, nah dia akan menampilkan yang ada di drive C. Kalau misalkan nanti di D, kemudian kita ketikkan dir kemudian bintang titik bintang, nah semua akan ditampilkan, file akan ditampilkan di drive D. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin melihat file yang berekstensi PNG ada enggak, bintang titik PNG, ternyata juga nggak ada di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin kita masuk ke folder
atau directory. Nah, ini kan directory. Nah, ini directory. Misalkan kita ingin masuk ke directory PJJ Anom misalkan di drive D. Berarti kita nanti tinggal masuk ke D, kemudian D spasi P. Nah, kita masuk di sini, sudah masuk ke GP. C Intel GP. Kemudian kita dir, isinya apa? Oh, ternyata isinya ini, cuma ini. Ya. Kemudian ingin kembali ke directory Intel, tinggal cd titik-titik enter. Kembali ke C, ketikkan cd titik-titik enter. Nah, itu sudah kembali ke directory C. Nah, ini untuk asterisk. Jadi dir bintang titik bintang ini akan mewakili semua ekstensi file. Kemudian untuk menampilkan file tertentu, kita tinggal ketikkan dir bintang titik PNG, JPG, atau PPT, atau Word, atau Doc, itu bisa. Berarti nanti akan ditampilkan ekstensi ini. Kemudian selanjutnya ada mkdir, digunakan untuk membuat direktori ataupun folder baru. CLS perintah untuk membersihkan. Nah, perintah untuk membersihkan layar CMD. Kemudian color untuk mengganti warna layar CMD. Copy, perintah untuk mengcopy satu atau lebih file ke lokasi tertentu. Del, perintah untuk menghapus satu atau lebih file. Exit itu perintah untuk keluar CMD. Fdisk, perintah untuk memformat dan partisi. Jadi kita bisa membuat folder melalui CMD. Kita pakai misalkan di sini perintahnya md atau mkdir. Misalkan kita ingin membuat folder di C misalkan. Tinggal kita ketikkan md, nah kita ketikkan md. Misalkan kita ingin membuat folder CMD pembelajaran, kemudian jarak jauh. Nah, misalkan kita buat seperti ini, pembelajaran jarak jauh. Ya, misalkan di sini, kita lihat di sini, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini, pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, artinya kita akan membuat 3 folder. Ya, akan membuat 3 folder. Folder pembelajaran, jarak, dan jauh. Jadi nanti untuk membedakan, kita harus memberikan tanda underscore di antara pembelajaran dan jarak, jarak dan jauh. Nah, kita coba sekarang, kita enter. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan perintah dir. Nah, di sini kita lihat ada jarak, jauh, dan pembelajaran. Jadi, ketika kita ketikkan seperti ini, pembelajaran, spasi jarak, spasi jauh, dia akan membuat 3 folder atau 3 directory. Nah, nanti akan berbeda seperti ini kalau kita buat seperti ini. md PJJ, kita enter. Nah, kita dir. Nah, sama. Jangan data PJJ ini sama, yaitu membuat directory atau folder. Kemudian CLS membersihkan layar, color ini mengganti warna layar. Kemudian del perintah untuk menghapus atau satu atau lebih file. Exit untuk perintah untuk keluar CMD. Fdisk perintah untuk memformat dan partisi. Nah, kemudian untuk keluar dari konsol ini, nanti kita ketikkan exit. Nah, ini akan keluar. Nah, oke, itu adalah perintah-perintah teks. Nah,
ini masih sebagian kecil ya, tapi ini sering digunakan oleh kita. Nanti akan sering digunakan oleh kita. Nah, ini perintah-perintah yang sering kita gunakan. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 10 TKJ 1 sampai 10 TKJ 7. Pertemuan hari ini yang membahas masalah fungsi-fungsi teks di command prompt saya akhiri. Itulah materi hari ini mengenai perintah-perintah teks atau command prompt. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami. Jangan lupa dikerjakan tugasnya kalau ada tugas. Kemudian jangan lupa presensi atau absensi. Bagaimana materi hari ini? Semoga kalian bisa memahami, bisa kalian pahami. Nah, kita masih di Pantai Sepanjang, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan Pak Anom, guru paling kece hore seantero Nusantara. Sampai jumpa dan wassalam.